A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukhlis Yoga Pratama dari kelas Teknik Informatika Sore akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Kebudayaan dan Peradaban Islam pada masa Khalifah Rasyidin Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, saya akan memperkenalkan Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap beliau yaitu Ali bin Abu Thalib bin Abdul Thalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ia lahir di hari Jumat 13 Rajab tahun 570 Masehi di Mekah. Dia dirawat sejak kecil oleh Nabi Muhammad SAW dikarenakan ayahnya miskin. Nabi Muhammad pun menganggap Ali sebagai anaknya sendiri. Pada saat dia dewasa, dia dinikahkan dengan anaknya Nabi Muhammad yang bernama Fatimah Az-Zahra dan mempunyai dua anak yang bernama Hasan dan Husain. Nabi Muhammad sendiri pernah bersabda kepada Ali, An Sa'id bin Abi Waqqasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali, Anta minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyyun ba'di, yang artinya, dari Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Rasulullah SAW bersabda kepada Ali, posisi engkau di sisiku seperti posisi Harun di posisi Musa, kecuali tidak ada nabi setelahku. Ali bin Abi Thalib meninggal di usia 63 tahun, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang pemberontak, pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ali bin Abi Thalib itu sendiri merupakan khalifah keempat setelah Khalifah Utsman bin Affan. Ia memerintah dari tahun 35 sampai 40 Hijriah. Masa periodenya yaitu 6 tahun. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib dikatakan masa tersulit dikarenakan pada masa itu banyak umat muslim yang mengalami perang saudara. Tantangan yang dihadapi Ali bin Abi Thalib sendiri itu, yang pertama, Talha dan Zubair. Mereka berdua sebenarnya sahabat lama Ali, akan tetapi memberontak karena haus akan kekuasaan. Puncak dari konflik ini yaitu perang Jamal pada tahun 36 Hijriah yang menyebabkan kematian mereka berdua. Yang kedua yaitu Muawiyah. Ia mengaku sebagai pewaris Utsman bin Affan. Karena itu, dia tidak mau mengakui pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dia pun sendiri juga mengajak Aisyah untuk memfitnah Ali bin Abi Thalib, yang menyebabkan konflik perang Siffin pada tahun 37 Hijriah. Kebijakan Ali bin Abi Thalib itu sendiri dalam hal politis, yang pertama, memecat kepala daerah angkatan Utsman. Alasannya dia memecat kepala daerah tersebut dikarenakan dalam pengamatan Ali, mereka ini yang sebagai otak pemberontak pada masa pemerintahan Ali. Yang kedua yaitu menarik kembali tanah milik negara yang telah diberikan Utsman kepada familnya. Alasan Ali menariknya kembali yaitu dikarenakan pemberian tanah tersebut dilakukan secara tidak sah sehingga merugikan negara. Kemudian yang ketiga yaitu membenahi keuangan negara atau Baitul Mal dengan cara mengambil semua aset kepala daerah angkatan Utsman yang telah ia pecat sebelumnya, sehingga aset-aset tersebut diberikan keuangan negara kembali. Dalam hal ilmu pengetahuan, yang pertama yaitu ilmu teologi atau aspek keyakinan atau ilmu tauhid, merumuskan konsep-konsep teologis yang mendukung keyakinan mereka itu sendiri. Pemikir-pemikir Islam pada saat itu contohnya Hasan al-Basri dan Basir bin Asta. Yang kedua ilmu hadis. Ilmu hadis itu sendiri bermakna memeriksa keaslian hadis tersebut sehingga tidak ada hadis palsu. Contoh-contoh tokohnya yaitu Abu Hurairah dan Abdullah bin Abbas. Yang ketiga yaitu ilmu filsafat, mengembangkan pemikiran filosofis untuk digunakan pada kehidupan sehari-hari berdasarkan agama Islam. Contoh-contoh tokohnya yaitu Mukhtar Al-Thaqafi dan Jabir bin Abdul. Yang keempat yaitu linguistik. Linguistik itu sendiri diberikan oleh ahli yang menjelaskan arti-arti kata dalam Al-Quran dan menjelaskan kaidah-kaidah dalam Al-Quran itu tersebut. Yang kelima, dalam aspek sejarah, mencatat peristiwa penting yang terjadi dalam masa pemerintahan Ali,
Ini dikarenakan banyak peristiwa perang saudara di masa pemerintahannya, sehingga perlu dicatat agar tidak terjadi kembali di masa mendatang. Tokoh-tokohnya yaitu Al-Tabari dan Ibnu Katsir. Sekian penjelasan dari makalah saya itu sendiri. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.